pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, berkat dari sebuah kegagalan. Kalau kita melihat para nelayan yang ditemui Yesus di pantai Danau Genesaret, ini baru saja mengalami satu peristiwa yang mendatangkan kegagalan bagi mereka, di mana setelah semalaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak memperoleh atau mendapatkan satu ekor pun. Bisa kita bayangkan apa yang mereka rasakan saat itu. Mereka merasa letih setelah bekerja keras sepanjang malam dan tidak menghasilkan apa-apa yang sudah cukup. Itu membuat mereka kecewa karena mereka tidak memperoleh hasil. Tetapi Yesus datang dan menyuruh mereka kembali untuk melakukan hal yang sama yang telah mereka lakukan sepanjang malam. Kenapa Yesus menyuruh mereka untuk melakukan hal yang sama yang mereka telah lakukan sepanjang malam itu? Karena apa? Yesus mau mengajar mereka untuk tidak mudah menyerah kepada kegagalan. Dan Yesus akan memakai kegagalan itu untuk memperbaharui kehidupan mereka. Nah, hal yang sama juga lah yang Tuhan akan lakukan bagi kehidupan kita melalui kegagalan yang kita alami. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus yakin bahwa di balik kegagalan ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini, kita akan melihat ada 4 maksud Allah di balik kegagalan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya kita belajar taat kepada Allah di dalam ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Supaya kita belajar taat kepada Allah. Keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita adalah hal yang sangat penting. Dan ketaatan pada perintahnya lah yang akan menjadi kunci dari keberhasilan kita. Jadi seringkali keinginan untuk mencapai kesuksesan cenderung membuat kita terlalu sibuk dan berusaha dengan segala macam cara, lalu mengabaikan keterlibatan Allah dalam kehidupan kita. Kegagalan diizinkan terjadi untuk membuat kita sadar bahwa kekuatan dan kehebatan yang kita miliki itu ada batasnya.
Sedangkan kuasa Allah itu sempurna dan tidak terbatas. Dan ketika kita taat kepada Allah, maka Allah akan sanggup untuk mengubah kegagalan itu menjadi kekuatan bagi kita, sehingga di dalamnya kita boleh berhasil. Dan yang kedua, yaitu supaya kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Di dalam ayatnya yang ke-8, kegagalan dapat membuka mata kita dan membuat kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga kita membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Kita sadar dengan keadaan diri kita sebagai orang yang berdosa adalah awal dari sebuah pemulihan yang akan terjadi, yang akan Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-10, kegagalan yang Allah izinkan selalu mempunyai tujuan. Dan tujuannya adalah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Pengalaman bersama Allah dalam kegagalan akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat dan tidak mudah menyerah, sehingga kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus siap dipakai oleh Tuhan. Dan yang keempat, yaitu supaya kita menjadikan Allah sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-11, keberhasilan adalah hal yang menjadi harapan semua orang. Keberhasilan adalah hal yang menjadi harapan bagi semua orang. Namun sisi buruk dari sebuah keberhasilan adalah ketika seseorang itu sudah berhasil, dia seringkali lupa diri dan mulai terikat dengan keberhasilan itu. Kalau kita melihat Simon Petrus dan rekan-rekannya berhasil menangkap sejumlah besar ikan, mereka memilih untuk mengikut Tuhan dalam keberhasilan mereka. Di dalam ayat 11 mengatakan, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka meninggalkan sejumlah besar ikan yang mereka sudah tangkap. Padahal tadinya mereka telah bekerja keras sepanjang malam untuk mendapatkan ikan-ikan itu. Tetapi mereka meninggalkan semuanya itu, apa yang mereka sudah peroleh, untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi kegagalan bisa menjadi alat yang berkuasa di tangan Allah, yang membuat kita tahu menempatkan Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Jadi menjadikan Allah sebagai prioritas yang utama dalam hidup kita. Jadi Allah memakai kegagalan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi lewat kegagalanlah Dia menciptakan satu pribadi-pribadi yang kokoh, yang siap dipakai untuk melakukan pekerjaan Allah yang dahsyat. Di saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 4 maksud Allah lewat kegagalan itu. Yang pertama, kita taat kepada perintah Tuhan. Dan yang kedua, kita sadar siapa diri kita di hadapan Allah. Yang ketiga, kita siap dipakai oleh Tuhan. Dan yang keempat, kita menempatkan Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.